Oke, ada partisipan yang ingin bertanya ini. Coba satu-satu dulu ingin bertanya partisipan. Selalu bahagia, silakan open your mic. Baik. Shalom. Shalom. Kita semua. Brother Hussein. Yes, brother. Yeah, thank you for your patience handling Mr. Dani, because usually we always have headache. Ngomong apa ini? When but you very patient, ya. Yeah. I want Pak Dani, barusan saya puji Pak Dani, tenang aja Pak Dani, nggak akan ngomongin jorok. Enggak, saya nggak ngerti bahasa puji atau nggak tahu bahasa Inggris. Berita Bapak itu. Please, Pak Dani, Mr. Dani. We usually have Panadol. I already have my Panadol right now. Iya, kasih Panadol aja sama Pak Dani ini. Iya. So, bahasa Inggris Panadol habis. Saya nggak ngerti bahasa Inggris. Gantian Pak Dani. Di-mute aja Pak Dani dulu. Iya. Kembalikan ke kandang dulu. Oke, saya mute aja lah. Brother, makanya diam dulu lah Pak Dani. Kasih kesempatan dulu. You are an Arabic, so I believe you understand about the background, ya. When maybe not too similar, but I think you still have the context about the Arabian people or the culture in as Arab person, ya. So what I want ask the first question is, what I understand Muhammad is at the first attacking the Quraysh, ya. Is that true? Because he want to change from polytheism to monotheism. Is that true? That the first time Muhammad attacking or want to change the religion of Quraysh, Bani Quraysh? Hussein, kami tadi ya. Mr. Happy wants to ask you, Muhammad first attacked the Quraysh to convert them from polytheism to his religion. Is that true? I don't understand. His first attack, the Quraysh tribe. Jadi maksudnya Bu, misi awalnya itu kan menyerang atau mengganti agama Quraisy, ya Bu, itu betul ya Bu? First missionnya ya? His first mission is change the pagan idol Quraisy. Ya, pagan Quraisy. Yeah. Muhammad destroyed Quraisy first time. You know when? Please Hussein, you answer. أنا يعني ما أدروني. I'm sorry. I don't understand. Okay, I will try. So at the first, I forget the surah, but at the first Muhammad. I translate with Google Translate. Okay, sister. So, the first mission, like is try to convert, to change the religion from polytheism, the religion of the Quraysh. Ya, kita udah tahu. Look at the screen. Okay, خلينا نقرأ إن عربي. وين العربي؟ This is Arabic. At the right side. Arabic no. Where is Arabic? Okay. هي أول مهمة محمد في مهاجمة قريش. in يثرب. one للهجرة. one day. عفوا. السنة. بس لحظة بليز. in يثرب محمد يعني هاجم قريش. In Yathrib, he first attack in Yathrib. First, yes, first سنة. So. Yathrib is a Jewish city, Hussein. In the year 1 of the Hijrah. Yeah. In the year 1 of the Hijrah, he killed. He still camels and money and Abu Sufyan. Okay. Ya, ada karavan of Abu Sufyan. Ya. Dia menyerang karavan Abu Sufyan. Dia mengambil unta dan ininya. Pada tahun pertama Hijriah. Yeah. Okay. But why later, what I understand, he had mostly to the Jews and to the Nazarene. Bu Sofi, buat saya agak membingungkan ya. Pertama dia mau menyerang Quraisy, tapi kok ayat-ayat itu banyakkan kebenciannya itu kepada Yahudi dan kepada Nasrani. Okay. Nah, wait, I translate. Ya. Makasih Bu. Itu dulu Bu. Makasih. Buat yang lain lagi nanti waktunya. Yes, translate sister. Copy. I am every day learning because I forget. I don't know. I don't know why. Because I don't speak with you very. Okay. Yes. Okay. نقرأ. Why he want to convert the Quraysh people, but he لماذا هاجم محمد قريش ويريد تغيير دينهم ولكن محمد كره اليهود والمسيحيين. Okay. سأكتبها in English. Okay. His mission is Quraysh, but why he hated the Jewish people and the okay. Ya, inilah kekacauan Menara Babel. Makanya tuh kalau pada bikin dosa jadi begini nih, Menara Babel dikacaukan sama Tuhan. The Jews were exposing him and revealing his mistakes. Kenapa dia membenci orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu membuka kedoknya Muhammad, membuka kedok kenabiannya, sehingga Muhammad benci. Karena orang Yahudi kan ngetes dia pakai 3 pertanyaan. Untuk membuktikan kenabiannya itu dia gagal tes gitu loh. Dikasih tes sama orang Yahudi, gagal. Dia jadi nggak suka sama orang Yahudi. Yes, and They were deceiving him with false information.
Ya, They were orang-orang Yahudi, deceiving him with false information. orang-orang Yahudi menipu Muhammad dengan memberikan informasi-informasi yang keliru. بعد The, أيضا انتبهي. the Jews gave Muhammad 3 questions, right? Ibn Kathir said because he wanted money that would help the Muslims to pay the jizya. Ibn Kathir berkata karena dia menginginkan uang untuk mereka membayar jizyah. Yes, هم أعطوا لمحمد 30 questions. Yes, اكتشفوا محمد. سأكتب لكم هذا الأمر. I will write, okay? They asked him about Dhul Qarnayn, a Persian and Mahdi in the book of Daniel, and they asked him about the boys who disappeared into the fiery furnace in the book of Daniel. And they asked him about the spirit, and he answered wrongly. We already discussed this with Rob Christians about the Jewish test Muhammad. Jadi orang Yahudi itu memberikan 3 pertanyaan kepada Muhammad untuk ngetes kenabiannya. Dia tanya tentang apa itu roh. Kemudian dia tanya mengenai siapa anak-anak orang-orang muda yang dibakar di dalam perapian di kitab Daniel. Kemudian dia juga tanya tentang 2 tanduk yang ada di kitab Daniel itu siapa. Karena orang Yahudi itu mengatakan who came to the Jews to test Muhammad? What was his name? اليهود yes. اليهود سألوا أحبار النضر بن الحارث. Harith. Who? النضر بن الحارث. Nadir ya. Nadir Ibnu Harith itu datang ke orang Yahudi. Nah, dia ngomong, ada orang aku nabi nih dari Arab. Dia bilang, gimana caranya nih kita mau jebak dia? Beneran dia nabi apa enggak? Nah, terus rabi-rabi Yahudi berkata, gimana ciri-cirinya gitu? Apa yang dia katakan? Oh, dia mengaku mendapatkan wahyu dari Gabriel, dari Jibril, ya. So the Nadir said to the Jews that Muhammad received revelation from Jibril, right? Ya, dia ngaku dapat dari Gabriel. Nah, orang Yahudi kan nggak punya perjanjian baru, rabi-rabinya mereka hanya punya perjanjian lama, ya. Dan di dalam Alkitab perjanjian lama kita kata malaikat Gabriel itu hanya datang kepada Nabi Daniel, teman-teman, hanya ada di kitab Daniel. Jadi mereka memberikan pertanyaan itu dari kitab Daniel. Yang mereka tanyakan apa itu roh, ya. Apa itu roh? Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua dia tanya siapa pemuda-pemuda itu, ya, pemuda-pemuda di masa lalu yang masuk ke dapur perapian, maksudnya Sadrak Mesak Abednego, ya. Terus siapa itu 2 tanduk yang ada di kitab Daniel? Nah, Muhammad tuh jawabnya salah. 2 tanduk itu dia jawab itu Dzulkarnain itu loh, teman-teman, yang menemukan matahari terbenam di kolam lumpur, ya. Terus pemuda-pemuda itu bukan dia Sadrak Mesak dan Abednego, tapi yang dia jawab tentang 7 pemuda yang tertidur di dalam gua, surat Al-Kahfi, ya. Terus tentang roh dia bilang itu aku nggak diberi pengetahuan, cuma sedikit katanya. Gitu, ya. Itu ceritanya ada di, kalau teman-teman mau lihat lebih jelasnya 3 pertanyaan ini kita sudah upload. Anda cari di Al-Hayat Indonesia dengan Rob Christian. He answered with news of the companions of the cave, and the people of the cave are Christians, and the Jews asked him, and this is a mistake in the answer to the Quran. Because they asked him in the book of Daniel, the youth in the furnace of fire in Dhul Qarnayn, Persia and Mahdi, and he said Alexander the Great. He answered with the news of the companions of the cave, and the people of the cave are Christians, and the Jews asked him, and this is a mistake in the answer to the Quran. Because they asked him in the book of Daniel, the youth in the furnace of fire in Dhul Qarnayn, Persia and Mahdi, and he said Alexander the Great. He said Iskandar, and they said Jewish, they said Faris wa Mahdi Dhul Qarnayn, Faris wa Mahdi in Sefer Daniel. In book Daniel, he answered error. Ya, jadi jawaban Muhammad waktu itu dia bilang nanti besok aku datang katanya. Terus sudah sampai 2 minggu ditunggu, ternyata Muhammad nggak dapat jawaban. Terus dia berkata nih kepada orang-orang pagan Quraisy kan, lo kamu katanya mau jawab kita. Terus dia bilang, oh iya aku lupa berkata insya Allah katanya kayak gitu, ya kan. Nah terus Muhammad menjawab itu keliru. Orang Yahudi itu bertanya tentang pemuda-pemuda yang dimasukkan ke dalam perapian itu siapa mereka. Jawabannya kan Hanaya, Misael, dan Asaria, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi jawaban daripada Muhammad adalah 7 orang yang tertidur di dalam gua. Padahal itu cerita dongeng dari Yakub dari Seruk, ya, dari Uskup Yakub dari Seruk. Itu 7 orang itu adalah orang-orang Kristen. Nah, terus tentang 2 tanduk itu di dalam kitab Daniel itu melambangkan kerajaan Media dan Persia. Tapi Muhammad menjawabnya adalah Dzulkarnain gitu. Yang menemukan 2 tanduk itu Dzulkarnain yang menemukan matahari terbenam di kolam lumpur. Jadi itu jawaban yang keliru, ya. Okay. Yeah, good. You great, Mama Sofia. You great. Dhul Qarnayn in book Daniel and the الفتية الشباب in سفر دانيال الفتية شو اسمها boys, okay, boys in book Daniel محمد قال أهل الكهف. He said caveman. Caveman.
Ya, caveman ya, 7 orang yang tertidur di dalam gua. Dia jawabnya malah tentang 7 pemuda yang tertidur di dalam gua. Caveman Christian. Caveman boy is Christian. No Jewish. Ya, itu bukan yang dipercaya orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi tanyanya dari kitab Daniel. Yes. Karena orang Yahudi itu mengekspos-nya, jadi Muhammad benci gitu sama mereka. Makanya bilang keluarin tuh Yahudi dari semenanjung Arab katanya. Bunuh mereka semua. Oke, next question. Only 2 more question. Habis itu kita sudahi ya. Borneo silakan. No. Subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Hussein ya. Kita lihat channel YouTube-nya Hussein berapa. 150. Oh, 150. Oke. Borneo silakan. Sudah deh Agus Sianturi. Mesti dibuka mereka sih, sebentar saya bukain. As a mute. Ya, Borneo juga saya as a mute. Oke, buka mic-nya. Ya, silakan Pak Borneo. Pasti kayaknya orangnya malah tidur semua nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri teman-teman. Saya mau bertanya boleh? Oke, boleh. Siapa ini? Kujangga. Oke. Ya, silakan. Aku baru ngikutin ini sebenarnya temanya apa ya? Dan ini narasumbernya siapa? Saya mau bertanya kepada Hussein boleh nggak? Oh, ini Hussein. Nanti. Dari Irak. Pak Dani, stop dulu Pak Dani, kasih kesempatan orang lain Pak Dani. Silakan Pujang. Ya ini Pak Usman. Tolong kasih tahu dulu temanya apa hari ini. Saya mau tanya. Nggak ada tema. Tadi udah mengalir nanya sama Hussein tentang Islam. Oke. Ini sebenarnya bagus ya. Seharusnya bisa disimak oleh semua. Nah, ini pertanyaannya saya adalah sederhana sebenarnya. Siapa raja ketika Muhammad berjaya pada saat itu? Udah? Sudah. Hussein? Yes, Mama. He asked you who is the king when Muhammad was live in the Arab. Is there any Arabian king when Muhammad lived there? Learn. Can you speak? Can you write? Oh, I'm tired you. I'm sorry. Bisa share screen? Okay, خليني أقرأ. من هو الملك في العرب عندما كان يجمع؟ No, Arab no king. Arab سأكتب. He's a Bedouin, right? Yes. What about Imrul Al-Qais, Hussein? Imrul Al-Qais was a king in Arab. عمرو القيس boy. He's like the son of the king, right? In Arab, Imrul Qais. Yes. Okay, good. Okay. The Arabs were nomads, tribes, and every tribe had a prince. Okay. Jadi orang-orang Arab itu suku Bedouin ya, mereka berpindah-pindah tempat. Jadi setiap suku kayak punya pemimpinnya sendiri-sendiri kayak gitu, kayak punya pangeran sendiri-sendiri. Oke, next question silakan. Ada satu hal yang saya mau tanyakan begini. Kalau kan ini tentang kenabian ya, kan itu seharusnya begini. Saya confuse tentang keadaan pada saat itu adalah sebagai contoh negara terdekat dari Arab Saudi pada saat itu misalnya Moab, Yaman, dan Yordania. Itu kan mereka sudah berkerajaan. Kan itu sudah tertulis di dalam Tanah atau di dalam Perjanjian Lama. Nah, tapi kalau apakah memang pada saat itu, padahal di situ sudah ada, di Mekah Madinah sudah banyak orang. Di situ Madinah apalagi, di situ adalah tempat perdagangan. Sementara di Mekah itu juga tempat penyembahan. Seperti di dalam Perjanjian Lama itu atau Tanah itu sudah ada raja pada memimpin penyembahan berhala pada saat itu. Itu hanya confuse saja saya. Itu kemungkinan ada. Ya, itu PR sih buat mereka. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Iya, karena kita memang masih meneliti masa-masa pra-Islam yang di Arab ini kan, apakah itu Mekah sekarang juga kan itu diragukan. Karena semua masjid-masjid itu kan awalnya di Petra. Ya. Kalau Mekah pada waktu itu nggak ada siapa-siapa, itu penghuninya masih nggak ada orang di sono. Masih desa kecil paling itu. Ya, kalau gitu Madinahnya lah. Kan pasti ada. Ya, mungkin ya. Mungkin ada sih pemimpin, tapi Medina itu kan kota Yathrib. Dia orang kan banyak kan sudah ada katanya 250 berhala kan di situ kan, berarti kan sudah banyak orang di situ. 250 berhala, enggak mungkin ada 10 orang hanya menyembah 250 berhala. Itu saja. Itu hanya ya karena Mekah yang mereka sekarang itu bukan asli kita. Mom, can I go? Ya. Yeah, I'm sorry. See you. Okay. Okay, Hussein, thank you. Thank you, Hussein. Thank you for sharing with us. God bless you. See you Saturday. Okay. I still have few questions for you, Hussein, but thank you. God bless. God bless you. تسألني؟ تريد أن تسألني؟ نعم. تفضل اسألني. Silakan. Nanti kita atur lagi lain kali ya. Baik, saya as'aluka ya Hussein. My last question, Hussein. How about Christianity in Iraq? Yeah, betul. Grow up or what? I just want to know because like I'm curious about the Christianity, how is it grow up or what happened?
There's no one. أنا أسألك يا حسين يجوز أم لا؟ تفضل Udah mau تفضل pergi, أخي. teman-teman. Udah mau pergi. Time is out. أنا هذا المجلس هذا قابح جدا. أسألك. تفضل اسألني يا سيدي يا داني اسأل تفضل تفضل. طيب أنا سأسألك في أول مرة سأسألك ما اسمه إلهك؟ إلهي نعم. إلهي هو الله الخالق، هو جيسوس يسوع المسيح هو الله. هو الله هو يسوع السام. نعم الله هو جاء بصورة إنسان واتحد مع الطبيعة البشرية. لأن هذا المكان في إندونيسيا لا يساوي أن يسوع مع الله لا يساوي. ماذا يقولون ماذا يقولون في إندونيسيا؟ الله سواء مع إله. نعم هو يسوع is the God. جيسوس يعني شنو مثلا بشر؟ نعم. يا أخ داني شوف الله لا يرى، الله طبيعته روح ما يرى، لكن في زمان معين جاء بصورة إنسان، يعني جاء للأرض بصورة إنسان اللي هو المسيح. المسيح ليس الخالق العالم. هو المسيح لا المسيح هو كلمة حتى في القرآن. المسيح هو كلمة الله يعني عقل الله ونطق الله. نعم وروح الله. صحيح الإنسان كلمة الله. طيب أنت الآن روحك جزء منك ليس الروح ذلك معناه من الله. لا اسمعني اسمعني your spirit part for you or no روحك جزء منك أو لا؟ أنا لا أستطيع أتكلم باللغة الإنجليزية. روحك جزء منك أم لا؟ روحك جزء منك أو لا؟ عيد مرة ثانية. أوكي راح أعيدها إنجليزي وعربي. أنت سأقول لك بالعربي your spirit part for you or no روحك جزء منك أو لا؟ الروح مالتك روحك أنت هل هي منك؟ أنا أستطيع أتكلم باللغة الإنجليزية. أنا أتحدث عربي. هل روحك معك جزء منك أو ليست جزء منك؟ روحك روحي من الله ليس. لا الآن إذا أقول روح دانيال. طيب إذا أقول روح دانيال ماذا أقصد؟ إذا قلت روح دانيال أليست أقصد إن دانيال نفسه أم لا؟ نعم لنفسي ذلك ولكن أحسن good. He said mama he said قال my spirit he myself okay Jesus. طيب اوكي بس مخلوق مثل ذلك ولكن الله. لحظة بليز أرجوك شوي. طيب بما أنك قلت روحك جزء منك المسيح pembahasan udah mulai melenceng kayaknya. المسيح هو روح الله. ini mengenai عندك القرآن. اوكي المسيح إذا هو الله. berbeda. أي سلايس Indonesia ya. يا دان. Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم أهلا وسهلا. Shalom semuanya. So I will just be asked you for that the argumentations for that tafsiran, no? Apa ini saya ngerti. Tafsiran Mas tadi. Persoalan tafsiran tadi saya nggak lampu sana tadi saya soalnya baru saya ingin bahas bisa untuk Mas Dani. Teman-teman Husain masuk. Dani, يوم السبت. Brother Hussein to get rest. Okay, Brother Hussein, take care. Okay, I am going. Thank you. Kenapa diusir saya lagi asik ngobrol. داني أنت قلت روحي جزء مني والمسيح هو روح الله. إذا المسيح هو الله باعترافك. Pak Dani nggak ngerti bahasa Inggris, dia bilang I have to go, dia nggak ngerti Bu, maklumi aja. Tadi sudah pada bilang gitu. Sekarang pembahasan kemana? Udah nanti aja kita atur next day Husain, oke Husain. Hari Sabtu katanya. Husain udah keluar tuh ya? Udah keluar. Iya. Udah. Aduh, kok dikeluarkan Husainnya? Dia harus pergi katanya Pak Dani. Emang melayani lu sampai puas kita lemas. Udah aku juga udah lemas. Pak Dani cari orang bisa. Pak Dani, orang yang bahasa Inggris dia supaya mantap. ngapain? Pak Dani menurut Husain masalah Pak Dani belepotan. Iya, Husain mencoba untuk syarat ya begitu wajar. Bukan saya, itu si Husain yang ngomong gitu, katanya belepotan itu cuman salah semua katanya. Iya, cuma Husain mencoba ramah ke Pak Dani, dia menghargai Pak Dani, dibilang di depan kita semua bagus katanya Arabnya. Udah, kalian mau lanjutin ya? Saya kan ngobrol dengan dia kan saling mengerti kok. Sebentar, ini Pak Dani mau lanjutin apa mau lemes nih kita? Pak Dani mau lanjutin apa enggak? Ya silakan lanjut apa yang mau dilanjutkan. Pak Dani, saya gini Pak Dani. Sama Pak Dani ya, kalian lanjut sendiri ya. Ya Pak Dani gini Pak Dani. Pertanyaan saya tentang Al-Maidah 46 itu ya, tentang apa pengakuan Al-Quran bahwa ada Injil. Itu Injil mana yang dimaksud oleh Al-Quran Pak Dani? Ya Injil itu adalah ya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa masalahnya?
Jadi ya Injil yang mana kan? Sekarang kan kita punya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga Injil palsu juga. Injil yang mana di masalah Al-Quran? Ya Injil itu yang dikatakan wahyu. Allah kan menceritakan tentang Nabi Isa. Di dalam Al-Quran kan ada. Apa Ya yang makanya saya Nabi Isa dan Maria itulah yang dikatakan Injil yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Paham? enggak Ya. gini, barang tidak mencapai dengan saya. Karena kita kan Injil yang kita inginkan kita punya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu kan Pak ya. Nah sekarang bukan Pak Yohanes kalau Muhammad menunjukkan. Islam tidak seperti itu Pak. Beda. Oke, halo. Jadi seperti apa? Ya, meskipun cuma satu baris dibilang Injil itu, Bang. Boleh saya follow up nggak pertanyaan tadi? Pak Dani katanya kan tadi di Al-Quran ada Injil. Nah, boleh dong Pak sebutin di Quran yang mana Pak yang masih Injil Pak? Ayat Ya yang kan mana ada Pak? surah Maryam, surah Ali Imran, ini kan banyak tentang Nabi Isa. Apakah ada berkaitan Nah dengan itulah masalahnya Pak Dani. Maryam? Injil ini. Nah itulah masalahnya Pak Dani. Lanjut, Injil yang Iya. dalam Quran Injil palsu. Itu adalah Injil palsu. Isa tidak disalib. Isa berbicara dengan burung. Berbicara Ya, dari kalau lain. Anda mengatakan Itu dari cuma surah itu dari Injil palsu Pak. tidak Iya, masalah. itu Makanya Pak Al-Quran Dani, itu ngambil dari itu Injil palsu gitu. yang di Maryam itu namanya Injil Al-Tufulia di abad ke-5 itu, Pak. Itu dikatakan Injil tersembunyi. Itu nggak ada. Dan itu penulisnya pun tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Injil Sinoptik gitu loh, Pak. Mau sesuai atau tidak, kami tidak ada urusan. Iya, tidak boleh seperti Injil itu. berbicara Padahal Injil itu kabar baik bagi bangsa Israel, Iya. Pak. Kok pakai nama Injil? Padahal harus membuktikan. Ya, Karena itu Al-Quran kan menyebutnya Injil sang pencipta alam semesta, menyebutnya Ya Injil. pencipta Iya. alam apa orang itu yang nulis berbeda dengan Injil Sinoptik kok gimana? Oh, gue ngerti. Dari awal umat Islam sudah menyatakan kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari sang pencipta alam semesta. Ya wahyu Apalagi- bagaimana? Wahyu kok itu ada targum dari Rabbi Eliezer kok gimana? Itu tafsir dari Jangan kan dari targum Dongeng Al-Quran juga kan? dari mana? Dongeng Dari juga. Iblis pun Iya Allah dongeng memberikan juga keterangan. itu gimana? Masa orang itu Begini, cerita Pak Dani. manusia Pak Dani, kok maksud cerita saya. manusia kok dibilang Allah yang berbicara gimana sih? Pak Dini sudah saya sampaikan dari Pak Dani, awal, Pak baik Dani. itu dari Yesus ke dari Zeus ke dari berhala ke apabila sudah ada Oh dan gitu. Jadi Zeus kamu itu bilang adalah Allah. wahyu dari sang pencipta Iya, alam semesta. itu Tidak Eliezer boleh kamu begitu bilang Pak Dani. Allah. Itu kan wahyu Tuhan. Ya wes sudah lah, komplit dah udah. Halo. Iya kan Begini, Pak tidak Dani. repot kan? Begini Pak Dani. Gini. Terbukti bahwa Injil dalam Al-Quran itu dari Injil palsu. Jadi Maksudnya Al-Quran Al-Maidah palsu. Ya, Anda katakan palsu silakan, itu hak Ya, Anda. emang begitu, Kalau Pak. kan umat Saya Islam semua- meyakini itu datangnya dari Allah Saya sang hanya ingin pencipta alam membuka mata semesta. Pak Dani saja supaya jangan iman yang palsu. Ya, Iman jangan yang membabi buta begitu Pak Dani. Begini Gimana, pertanyaan sederhananya begini. Isa itu berbahasa apa sehingga kok Allah itu menurunkan Injil gitu loh. Sederhana saja yang sederhana yang mereka pahami. Menurut Pak Dani gimana? Menurut Pak Dani gimana? Ya, Oke, Isa itu saya berbahasa jawab, apa? tapi jangan yang lainnya ngotot. Jadi kan nggak elegan kelihatannya. Kalau Bisa. Isa itu kan sesuai dengan ayat Al-Quran mengatakan wahyu Allah itu diturunkan berdasarkan bahasa kaumnya. Oke, kemudian cerita Nabi Isa, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Musa, cerita Nabi dan sebagainya. Allah masukkan cerita itu, Allah ceritakan kembali kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Bukan. Paham? Isa itu berbahasa apa sehingga Allah menurunkan Injil. Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa berdasarkan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya bahasa apa? Itu tergantung manusia yang Yes. mencernanya. Supaya manusia Saya tidak tahu Isa berbahasa apa. Menurut Pak Dani, Isa Al-Masih itu berbahasa apa kira-kira? kalau menurut saya, pengetahuan saya, dia menggunakan bahasa Aramaik. Nah, kenapa dia berbahasa Aramaik tapi Allah menurunkannya Injil? Injil itu adalah bahasa Ya Allah, Yunani. dia kan sang pencipta. Mau dikatakan Injil, mau dikatakan Biblos, mau apa, sudah termaktub di dalam. Iya, gini. Yang Allah sampaikan. Halo. Isa itu berbahasa Aramaik. Dan begini Pak Dani. Tapi kok dikasih Injil? Injil itu adalah bahasa Greka. Iya, termasuk Injil, termasuk Jabur, termasuk Taurat. Ya, Apa salahnya? bukan. Nggak ngerti. Isa itu berbahasa Aramaik katanya. Tapi Allah kok menurunkan Injil? Injil itu adalah bahasa Greka. Kan tidak nyambung. Oh, maksudnya gini loh. Kenapa Isa itu pakai bahasa Aramaik ya? Seharusnya Injil itu bahasa Aramaik. Dan kalau misalkan Isa itu Ya, karena Injil itu bahasa Arab. Greka. Seharusnya pakai bahasa Arab, pakai Injil juga pakai bahasa Arab. Itu maksud dari Tadi sudah saya katakan ya. Allah itu sang pencipta alam semesta. Itu mengetahui seluruh bahasa. Jangankan bahasa manusia. Bahasa semut juga Allah tahu. Maka Allah ceritakan di dalam Bukan. Al-Quran. Tercipta alam semesta adalah Tuhan Yesus. Bukan Allah. Jangan ke sana, brother. Oh, tadi kan sudah nyampaikan. Yang menciptakan alam semesta ini Allah. Ikutin alurnya. Jadi pertanyaan saya begini, seperti Muhammad diturunkan wahyu dalam bahasa Arab, nah kan? Isa adalah berbahasa Aramaik, tapi yang diturunkan kok Injil gitu. Injil itu bahasa Greka, bahasa Yunani. Ya, mau Dia bahasa gagal paham. Indonesia, Dia bahasa gagal paham. Arab, apabila Allah telah menurunkan, itulah yang menjadi keyakinan umat Islam. Ya deh teman-teman yang lanjutin, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah
Ya simpel, sangat simpel kawan-kawan ya, simpel sekali. Begini Pak Dani, Injil dalam Al-Quran itu dari Injil palsu gitu loh. Karena sumbernya palsu ya, palsu. Karena dia sama saja bahwa selama ini Pak Dani ditipu oleh Muhammad gitu dengan membuat. Nggak masalah Anda mengatakan ditipu aja karena Anda kan lawan dialog. Saya tahu sebab Pak Dani harus mengimani yang asli, Yesus yang asli. Seluruh umat Islam di dunia ini meyakini, bukan cuma saya, seluruh umat Islam. Iya, karena mereka tidak tahu. Jawabannya ada di Matius 4:23. Silakan dibuka Matius 4:23. Di situ ada jawabannya. Matius 4:23. Silakan dibuka. Matius 4:23. Silakan dibuka. Di situ ada jawabannya. Injil yang di dalam Al-Quran itu palsu, silakan. Kami tidak melarang. Matius 4:23 itu palsu gitu. Matius 4:23 silakan dibuka. Namanya lawan dialog, lawan keimanan. Jadi keimanan itu kan berbeda. Pak Dani dulu yang bercerita sama saya tentang Isa Al-Masih itu ya Pak Dani. Lawan keimanan yang berbeda, otomatis tidak mengakui keimanan dengan yang lain. Pak Dani yang kemarin silakan dibuka saja Matius 4:23. Silakan dibuka Matius 4:23. Di situ ada disebutkan mengenai Injil. Matius 4:23. Jadi selain di dalam Al-Quran, di dalam Bible Anda sendiri itu ada disebutkan Injil. Silakan dibuka Matius 4:23. Silakan dibaca. Bukan, Injil itu bahasa Greka. Bahasa Greka artinya Injilion. Jadi itu serapan. Nah, Injil itu adalah bahasa Greka. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani itu Basorah namanya. Begitu. Jadi tidak ada Injil dalam bahasa apapun itu, Injil itu ada di dalam kitab saudara. Bukan, Injil itu ada di dalam begini. Quran Yesus itu memberitakan Injil, bukan memberitakan kalimat di dalam Quran itu mengatakan Allah menurunkan kitab Injil kepada Isa. Kalau ya, memang Allah betul, menurunkan memang kitab betul. Basorah, itu betul. Tapi kalau Allah menurunkan itu hanya masalah bahasa saja. Sebentar dulu. Begini Abdullah. Kamu coba pahami dulu pertanyaannya Pak Pujangga. Pak Abdullah tadi ngomong begini. Al-Maidah 46 tadi. Iya, setiap Allah berbicara menurut bahasa kaumnya kepada bangsa Arab, dia menurunkan bahasa Arab. Terhadap orang Ibrani, dia menurunkan bahasa Ibrani atau Aramaik. Tetapi mengapa kepada Yesus diturunkan Injil? Injil itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramaik. Karena bahasa Injil. Kau diam dulu, kau punya mulut. Aku diam. Ini orang kau nggak bisa dibilangin ya. Jadi kalau memang Injil itu, kalau memang Tuhan berbicara kepada setiap kaum menurut bahasa kaumnya, maka kepada Isa bukan Injil yang diturunkan, tapi Basorah. Itu maksudnya. Kau diomongi baik-baik nggak nyambung. Udah, kau buka mic-mu itu. Karena begitu Anda bertentangan dengan yang tidak nyambung. Anda yang gagal paham. Ya dengarkan dulu jawaban saya. Dengarkan dulu jawaban saya. Bahwa memang di dalam Al-Quran itu kan bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa itu adalah Injil. Sama saja dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu namanya Taurat. Injil bahasa Arab, Abdullah. Di dalam bahasa lain itu disebutkan bahwa itu Torah, bukan Taurat. Jadi karena masalah bahasa itu tadi. Abdullah. Kemudian kalau Injil bahasa Arab sih. Injil bahasa Arab sih. Injil itu bahasa Arab. Itu sudah di dalam bahasa Arab itu disebutkan sebagai Injil. Di dalam bahasa Arab Injil bahasa Arab. Injil bahasa Arab. Injil bahasa Arab. Kau belajar lagi deh. Serapan loh, itu diserap itu bisa saja diserap dari bahasa lain. Itu nggak bahasa serapannya itu. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa itu adalah Injil. Jadi kalau ya, itu sudah begini, bahasa Arab yang diserap dari bahasa lain. Nah, silakan kalau Anda mempertanyakan Injil, silakan dibuka Matius 4:23 kalau berani. Silakan dibuka. Matius 4:23 wajar, itu bahasa Yunani. Anda buka dulu dong kalau berani. Anda enggak, bahasa Yunani. 4:23. Halo. Biarkan saya jawab. Ya, Anda tidak berani, silakan. Udah satu orang. Halo. Matius berapa? Biar biasa yang jawab. Matius 4 ayat 23. Matius 4:23, silakan dibuka. Matius 4 ayat 23. Saya bacakan ya. Ini orang nggak ngerti. Ayat 23. Oke. Ini saya bacakan. Yasub Yesua bekol hagalil bayalamet bebati. Apa nih? Bahasa Indonesia saja. Ada emang bisa pakai bahasa Indonesia saja biar cepat. Sabar dulu Pak Abdullah, nanti. Ini lihat. Buang waktu saja. Anda kalau memang bisa bahasa Yunani atau bahasa Ibrani ya silakan diskusi dengan yang bisa bahasa Ibrani. Pakai bahasa Indonesia saja biar cepat. Loh, Yesus itu berbahasa Ibrani. Jadi kalau saya mengatakan ini, seharusnya kalau Isa itu berbahasa Aramaik, dia harus Allah itu menurunkan
kitab yang berbahasa Aramaik. Apa namanya kita bahasa Aramaik? Jadi begini ceritanya. Kalau Isa menurunkan Injil itu sama artinya Musa, Allah itu menurunkan Musa Al-Quran. Begitu. Kan tidak nyambung. Gitu. Ya, paham ya? Ada yang tidak paham, ada yang Iya, tidak paham. Iya, kita yang nggak paham, Pak, ya. Karena Arab bisa. Sebenarnya jadi kalau misalnya yang disebutkan ada Zabur, ada Taurat. Kebanyakan makan Tadi kolak kan dingin sudah Bapak. di dalam dari Torah menjadi Taurat gitu. Sebentar, Abdullah. Tahan. Sebentar, Abdullah. Injil dengan kitab Injil. Kau diam dulu. Injil dengan kitab Injil sama nggak? Injil dengan kitab Injil sama nggak, Abdullah? Injil dan kitab Injil. Nah, sama nggak? Bagi kami ya sama saja. Nah, di sinilah kau pintar dari Hong Kong. Di sinilah kesalahpahaman kalian. Nah, di situ aja kau udah kau. Berarti definisi Injil sama kitab aja nggak ngerti mau ngomong. Kamu nggak susah. Saya salah paham. Jangan memponis orang salah paham. Bisa jadi Anda yang salah paham. Iya Tuhan. Oke. Jadi parah. Begini. Yang parah di Abdullah. Oke. Boleh saya bicara? Silakan dibuka dulu di dalam bahasa Indonesianya 423 Matius 423. Oke. Jadi sabar dulu. Jadi begini. Kata Injil itu sabar. Iya. Sabar. Kata Injil tidak boleh berdasarkan oleh KBBI karena kata Injil ini sudah ada sebelum ada KBBI. Kalau begitu nanti saudara Erwin saja yang jelaskan apa arti dari Injil dan apa yang dimaksud dengan kitab Injil. Jadi ada dua pemaknaan yang berbeda ini. Silakan Bro Erwin. Oke. Ayo lanjut dulu yang lain. Oke, kalau begitu siapa yang mau menjelaskan tentang perbedaan kitab Injil dengan Injil? Gini. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Jadi begini, ini Pak. Ini pada ini segala penyakit dan kelemahan di antara banyak. Iya. Oke, udah. Jadi Yesus itu memberitakan Udah, bentar ya. Udah diam dulu ya. Diam dulu kau ya. Oke, standby dulu semua. Standby dulu. Halo. Oke, silakan Pak Erwin, silakan Pak Erwin. Dulu Pak Erwin. Ya, lihat ya. Kau udah lihat layar handphonemu atau laptopmu? Pengertian Injil ini ya. Lihat. Istilah Injil dalam teks Yunani Evangelion merupakan kata benda bentuk neuter, singular akusatif yang artinya kabar baik, Injil dan berita Injil. Dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Jadi Injil itu bukan kitabnya, tapi beritanya, isi beritanya, kebenaran beritanya, itu Injil. Injil merupakan undang-undang dasar dari kerajaan yang mengandung sumpah pengangkatan sang raja, Yesus. Saya mau kasih tahu ini tulisan berbahasa Arab nih. Sebentar, saya selesaikan dulu nanti. Oke, sabar, selesaikan dulu. Iya, jadi ini ya, Injil itu merupakan undang-undang dasar dari kerajaan yang mengandung sumpah pengangkatan sang raja Yesus, bahwa ia telah menyediakan dirinya untuk mengampuni, melindungi, dan menyelamatkan warga kerajaan itu. Itu arti Injil itu. Injil juga mengandung sumpah warga untuk setia, bahwa mereka menyediakan diri untuk mematuhi titah-titahnya dan hidup bagi kehormatannya. Injil berarti Yesus Kristus telah mati bagi manusia yang berdosa, juga telah bangkit bagi mereka, sehingga pengharapan dapat sampai kepada orang banyak. Ini arti Injil yang dipahami oleh Kristen sejak dahulu. Kitab Injil apa? Perhatikan, kitab Injil itu tulisan para rasul tentang karya penyelamatan Allah melalui firman yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Itu kitab Injil, tulisan. Tulisan tersebut adalah ilham Roh Kudus kepada para rasul atas apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, bahkan terlibat dalam fakta sejarah tersebut. Perhatikan ya. Berita tentang seluruh karya Allah melalui Yesus tersebut dituliskan, disebarkan, dan diajarkan para rasul kepada orang percaya dan menjadi ketetapan bagi gereja dan orang percaya sampai saat ini. Dalam pengertian yang lebih populer, kitab Injil merujuk kepada keempat Injil kanonik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi ini bedanya Injil dengan kitab Injil. Arti katanya, saya pikir cukup dulu supaya kamu. Jadi gini, kalau berbicara, sebentar. Jadi kalau berbicara, jangan berbicara dari kegambangan, tapi berbicara dari data yang betul gitu. Udah. Sudah cukup. Gantian saya yang berbicara. Gantian boleh. Sebentar, saya mau kasih tahu. Sebentar. Di dalam Injil atau di dalam kitab Gospel ya, Gospel Matius 4 ayat 23 tadi, dalam bahasa Arab disebut Bibisara, tidak Injil, bukan Injil. Bibisara. Bisa di touch screen kalau tidak percaya. Jadi dia katakan wayakridu Bibisara. Jadi bukan Injil. Sama seperti
dalam Israel mengatakan Basora. Ini iya, malah lebih dekat ke bahasa Aramnya ya, bahasa Israelnya ya. Iya. Bukan ke bahasa Yunani dekatnya. Ini pertanyaan saya, kenapa Allah menurunkan Injil kepada Israel? Bukan orang Greka, tapi malah diturunkan Injil. Tapi itu hanya kita tetap jaga NKRI ya teman-teman ya, jaga persatuan, saling persatuan. Saya pamit dulu, terima kasih. Oke. NKRI. Nah, sekarang dari pengertian tadi gimana buat Abdullah sendiri? Ya, cuma saya mau nanya, apakah di dalam kitab Anda di dalam ayat 23 itu salah? Begini, kalau soal itu kan begini, Tuhan Yesus kan beritakan tentang siapa dia, tentang Injil, tentang dia gitu loh. Yesus kan Injil yang hidup. Jadi Yesus beritakan tentang siapa dia datang ke surga. Apakah di Matius 4 Ya. Tidak salah, tapi Yesus memberitakan tentang siapa dia. Injil, benar kan? Ya betul, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup. Tidak seorang pasti berapa kalau tidak melihat aku. Kalau aku datang dari Bapa, aku keluar dari Bapa. Itu kan disebutkan Tuhan Yesus. Itulah Injil gitu kan? Yesus memberitakan tentang siapa dia, tentang Yesus memberitakan Injil, benar atau tidak? Betul. Iya. Tentang Yesus, bahwa dia datang dari surga, bahwa dia datang keluar dari Bapa, bahwa dia dan Bapa adalah satu. Bahwa siapa telah melihat dia, telah melihat Bapa. Benar atau tidak? Ini sudah ini goblok kau. Jengkel aku ini. Sebentar dulu. Ini sebentar. Dan ini makin tua makin gengel. Udah dibilang tadi betul Yesus memberitakan Injil. Bukan begitu bertanya. Kau diajari makin tua makin gak beres juga kulihat kau. Jengkel aku. Tidak dijawab. Yesus memberitakan Injil, bukan memberitakan kitab Injil. Pak Dani tahu Injil dan kitab Injil ada bedanya nggak Pak Dani? Iya aja. Udah dijelaskan. Dia nggak tahu dia artinya. Perbedaannya berarti. Ini kejelasan lagi. Di dalam Al-Quran versi kitab itu artinya wahyu. Makanya semua ajaranmu itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Makanya kau itu nggak ada hubungan kitabmu dengan imanmu dengan kekristenan. Jengkel juga. Lihat ini ya. Nggak ada itu hubungannya. Dengarin ini. Dengar dan ya. Yesus tidak pernah menerima kitab Injil yang diturunkan dari langit seperti pemahaman saudara Muslim. Nggak ada. Nggak ada. Dengarin ya. Bentar dulu. Bentar. Yesus juga tidak pernah menulis sebuah kitab untuk diajarkan atau diberikan kepada para murid atau siapapun. Ini harus diketahui Pak Dani nih. Ya, Yesus tidak. Dengar dulu, makanya kau punya telinga itu harus bisa supaya pintar diisi otak memori. Tangan pegang ngocos terus. Yesus tidak pernah mengajar memakai kitab Injil yang tertulis dalam bentuk kitab atau perkamen, nggak pernah. Kenapa ada? Kitab Injil yang digunakan gereja sejak semula adalah tulisan para rasul, murid-murid Yesus tentang biografi, karya, ajaran. Kau diam dulu. Kurang ajar kau. Yesus itu menulisnya. Nanti saya jawab. Karya, ajaran, janji, dan teladan hidup Yesus. Yang kurang ajar itu Anda, Edwin, sama orang tua kok kayak gitu bicaranya. Yang kurang ajar itu Anda loh. Yang sopan tuh sama orang tua gitu loh. Saya juga orang tua. Saya boleh berbicara. Saya juga orang tua. Saya juga orang tua. Jadi bukan hanya orang tua. Berapa? Umur Anda berapa? Kau itu nggak bisa kau dilatih. Ini siapa ini? Yang bicarain tadi siapa? Sebentar, lihat ini ya. Jadi jangan dipotong-potong kalau orang bicara. Kalau orang tua itu justru bisa menjadi contoh, bukan harus dimarah-marahi baru sadar. Nah ini ketawa kan, lihat kan. Lihat kitab Injil. Lanjut dulu bro. Kitab Injil ada setelah ditulis para rasul, setelah Yesus naik ke surga, yaitu pada kisaran tahun 50-an sampai 90-an Masehi. Ada yang mengatakan 30-an sampai 70. Ini baru kitab Injil. Untuk apa kitab Injil ditulis? Untuk kepentingan memberitakan Injil. Karena Yesus katakan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Caranya bagaimana? Ya satu harus ditulis, diedarkan, disebarkan. Ini lihat ini, Yesus dan kitab Injil lihat. 1400 sebelum Masehi itu zaman Taurat. Supaya Dani tahu, 1200 sebelum Masehi itu zaman hakim-hakim. 1000 Masehi itu zaman kerajaan, Raja-Raja Israel. Tahun 900 Masehi itu kerajaan Israel terbagi dua. 30 sampai dengan 50. Ya, tradisi lisan gereja sebagai sumber ajaran gereja, yaitu tentang apa yang para rasul lihat, alami, dan ketahui tentang Yesus. Ya, baru tahun 50 sampai 90 Masehi, ini tradisi lisan masuk kepada tradisi tulisan. Para rasul menulis kisah tentang Yesus, kelahirannya, pengajarannya, dan semuanya. Tulisan para rasul ini disebarkan kepada semua gereja. Jadi gini Pak Dani, supaya Pak Dani ada data, jangan asal bunyi. Lihat ini. 4 sebelum Masehi sampai 30 Masehi, Yesus lahir dan melayani. Yesus mati bangkit naik ke surga. 30 sampai 50 Masehi, tradisi lisan gereja sebagai sumber pengajaran gereja, yaitu tentang apa yang para rasul lihat, alami, dan saksikan, ketahui. Dan itu semua dalam pimpinan Roh Kudus. 50 sampai 90 baru masuk pada tulisan.
semua Alkitab yang digunakan gereja sampai sekarang ini berasal dari tulisan-tulisan para rasul di tahun 50 sampai tahun 90 Masehi ini. Supaya kalian tahu. Dengar dulu. Kemudian kitab Quran baru datang 610 sampai 632. Jaraknya tahu berapa ini? 500 tahun lebih. Baru datang Quran. Pertanyaan saya apa? Apa pertanyaanmu tadi? Mengapa kalian disuruh nulis ini gitu kan? Iya, pertanyaan saya di mana? Saya sudah jawab. Yesus Matius 28 disuruh memberitakan Injil. Salah satu cara memberitakan Injil. Menulis, kan begitu logikanya. Wah, Dani, kamu punya otak enggak? Memberitakan Injil, salah satu caranya dengan menulis. Pak siapa namanya? Pak Dini ya? Pak Dani, apa nggak bisa digunakan nalarnya? Enggak, jangan kita tambah-tambah lah. Kalau ada perintah dari Yesus. Makanya kau belajar sejarah. Kristen itu bukan seperti Islam. Iman yang ahistoris. Nah, itu namanya. Sekarang saya tanya. Di mana Allah menyuruh Muhammad menulis Quran? Ada di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu apa? Iqra wa rabbukal akram. Iqra apa itu? Iqra itu apa? Iqra apa? Iqra apa? Iya, bukan aja ayat terakhir. Allah mamil qalam itu. Iya, apa itu? Allah mamil qalam. Oke, kita mana? Saya buka. Kita mana? Halo. Itu jelas itu. Di mana ayatnya? Allah mamil qalam. Di mana ayatnya? Buka aja surah Al-Alaq itu. Halo. Oke, saya buka. Halo. Cengkel juga aku. Halo. Kau terlalu banyak tuh ya. Surat berapa? Sebentar Pak Bos. Surat berapa itu Al-Kalam? Al-Alaq. Al-Alaq surat berapa? Cari aja. Saya kan udah saya bacakan. Allah mal insana man lam ya'lam. Iya, saya baca. Maka saya artikan. Nanti kita cross check. Nanti kau gampang kok dapat. Tahun berapa Quran ditulis pertama kali? Udah dapat kau. Gak usah kau apa? Pasti tak iya. Iya enggak lah, kan ada dasarnya. Oke, tahun berapa Quran ditulis? Al-Quran ditulis 6 bulan sebelum wafatnya Rasulullah. 6 bulan. Oleh Utsman bin Affan. Oke, yang dibakar itu mana? Yang mana yang ditulis? Yang dibakar itu di mana itu? Yang dibakar zaman Utsman itu bukan Al-Quran, tetapi tulisan yang datangnya dari Irak, dari Libanon, dari Syria. Memang kau punya taktik yang nggak tobat kau, heran aku lihat kau. Nah, itu Al-Balagh itu surat berapa itu? Al-Balagh itu surat berapa itu? Al-Balagh surat berapa? Ada bisa kasih tahu? Tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat berapa? Iqra wa rabbukal akram. Nah, surat berapa? Ya, cari aja. Saya kan saya bacakan, saya artikan lagi. Al-Alaq, oke. Memberikan pengetahuan dengan kolam bolpen, dengan pena. Mana? Apa lagi? Mana? Surat apa ini? Coba baca dulu. Nah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar pena. Nah, pena. Mana ditulis? Pena itu untuk apa? Untuk menulis apa? Atau Loh, yang mengajar dengan pena siapa? Allah atau Muhammad? Nah, makanya. Lihat dulu baca ini. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Nah. Yang mengajar Muhammad. Siapa yang mengajar di sini? Ya. Loh, kau jangan ketawa. Siapa yang mengajar di sini? Iya, siapa yang mengajar dengan pena? Iya, Muhammad lah kepada. Nah, baca mulai dari atas. Baca dari atas. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, pena, yang mengajar manusia dengan pena. Nah, pena itu apa? Untuk nulis atau untuk dimakan? Yang mengajar dengan pena siapa orangnya? Muhammad. Jadi Allah itu menjelaskan kepada Nabi. Tahu itu kemampuan membacamu sangat minim. Coba teman-teman, siapa yang mengajar di sini? Yang kalau dari kalimat ini gimana nih? Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia di sini siapa? Iya, kan banyak yang tidak Aduh. Allah menyampaikan kepada Nabi. Ini saya boleh tahu. Muhammad menyampaikannya dengan pena kepada umatnya. Kau beda saja, kau bacotmu nggak ada. Dia tidak, wahai Nabi, bacalah firman yang Allah turunkan kepadamu. Ini Nabi nggak bisa baca, disuruh baca. Dan Tuhan mulai mau lihat, dia membagi kemurahannya kepada semua makhluk. Di antara kemurahannya. Oke, lihat ini ya. Dari Tuhan mengajarkan dengan pena sama Muhammad. Membaca dan menulis. Jelas tafsir itu. Lihat ini, tafsir kemana?
Kau orang MUI kan? Kau orang Depak kan? Lihat, Tuhanmu itulah yang mengajar manusia menulis dengan perantaraan pena. Atau alat tulis lain. Menyimpan dan menyebarkan pesan serta. Tuhanmu itulah yang mengajar manusia menulis dengan pena, perantaraan pena. Atau alat tulis lain. Siapa di sini yang mengajar dengan pena? Tuhanmu. Tuhan itu mengajar dengan pena. Iya, Tuhan itu memerintahkan kita menulis. Ini orang Akia. Udah. Siapa yang mau nangan ini? Capek aku. Apalagi. Nah, udah kalah. Halo Pak. Halo.